warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Dini Triasa dengan NIM 275163644 dari jurusan Pendidikan Sosiologi Optika. Hadirnya saya di sini, saya akan melaksanakan kegiatan untuk mewawancarai tokoh guru inspiratif bagi saya. Untuk itu, sosok guru inspiratif adalah sosok guru yang dimana guru tersebut menjadi panutan bagi para siswanya. Nah, pengen tahu bagaimana kelanjutannya? Mari kita bincang-bincang langsung dengan Ibu Yeti Sumarwah. Sebelum kita berbincang langsung, di sini saya akan memperkenalkan profil beliau. Beliau memiliki nama panjang yaitu Ibu Yeti Sumarwah SPD. Nah, beliau beralamat di Desa Cisoka, Perumahan Cisoka, Kabupaten Tangerang, Banten. Dan beliau tinggal tidak jauh dari sekolah ini. Untuk itu, beliau mengajar di mata pelajaran Bahasa Indonesia di kelas 10, 11, dan 12. Mari kita simak wawancara berikut ini. Teman-teman, sekarang di sebelah saya sudah ada Ibu Yeti Sumarwah. Berkaitan dengan hal itu, Ibu Yeti Sumarwah ini adalah sosok guru inspiratif yang dimana beliau mengajar di SMA Negeri 8 Kabupaten Tangerang, khususnya di mata pelajaran Bahasa Indonesia yang mengajar kelas 10, kelas 11, dan juga kelas 12. Nah, untuk itu kita cari tahu bagaimana keseharian beliau untuk dijadikan sebagai sosok guru inspiratif. Mari kita tanyakan beberapa pertanyaan kepada beliau. Dan di sini kita mulai dengan bertanya bagaimana sih cara menjadi sosok guru inspiratif. Dan sebelumnya, apa kabar Ibu? Alhamdulillah baik. Selama mengajar ini sehat-sehat selalu ya Bu. Dan kan kita tahu ya sekarang kondisi pandemi ini kita juga harus menyesuaikan antara belajar dengan yang di rumah gitu kan, karena kan kalau daring ini karena kita di rumah dan juga kita bisa fokus juga mengajar juga ya Bu. Nah, dan di sini aku udah punya pertanyaan nih buat Ibu terkait dengan bagaimana cara menjadi sosok guru inspiratif. Nah, jadi untuk pertanyaan yang pertama di sini, bagaimana sih Bu keseharian Ibu di dalam dan di luar kegiatan mengajar? Terima kasih Denny ya. Yang pertama Ibu ucapkan terima kasih karena Denny di sini baru kesini lagi ya setelah lulus dari SMA, baru bertemu lagi silaturahmi, dan Ibu mungkin diminta untuk wawancara ya. Iya betul. Salah satu tugas mata kuliah Denny ya. Iya betul sekali. Terima Langsung kasih. aja. Mungkin di pertanyaan pertama tadi bagaimana keseharian Ibu ya? Iya di dalam dan di luar. Di dalam dan di luar selain mengajar. Iya. Kalau ibarat kata ya, namanya perempuan, Ibu punya 3 profesi. Wih, mantap ya. Profesi pertama adalah seorang istri dari suaminya ya. Iya, itu yang paling utama ya. Iya, yang paling utama. Keduanya yaitu sebagai ibu dari anak-anaknya atau ibu rumah tangga, dan ketiga adalah karir sebagai guru sampai hari ini ya. Nah, kalau ditanya apa sih keseharian Ibu baik di luar maupun di dalam? Kalau di dalam intinya karena ini daring ya, atau belajar dari karena masih pandemi, Ibu masih melaksanakan seperti tugas-tugas lainnya pada ibu-ibu umumnya. Iya betul. Seperti bangun pagi, kita mandi, Menyiapkan masak seperti itu. Kemudian ngurus anak ya, Nah, beres-beres itu paling ya yang kegiatan di dalamnya. Kemudian kalau ditanya di luar kan intinya yang belajar tadi ya, kegiatan betul. mengajar karena ini berhubung lagi pandemi tadi, berarti kita secara online, namun dikerjakan di rumah ya. Nah, kegiatan sampingan Ibu karena suami memang usaha di bidang toko ya, atau warung. Nah, sambil Ibu mungkin mengajar dari di rumah, Ibu selalu membantu suami. oh baik. Berarti, Tapi terasa banget ya yang namanya profesi yang menjadi istri, jadi ibu rumah tangga, bahkan jadi guru, itu terasa banget di masa pandemi ini. pasti Semuanya ya, Bu. campur aduk. Iya. Campur aduk dari yang namanya kata lelah itu pasti sudah ada ya. Benar. Pasti sudah ada, tetapi Ibu nikmati banget. Oh, ini deh namanya ternyata jadi istri, jadi ibu rumah tangga, bahkan jadi wanita karir sebagai guru. Iya betul. Gitu. Ibu nikmati banget, dan itulah keseharian di luar maupun di dalam. Oh berarti untuk keseharian Ibu sendiri di dalam dan di luar, untuk di luarnya itu Ibu biasa seperti mengajar, seperti Iya. akan tetapi karena sekarang lagi situasi pandemi, Iya. Ibu mengajar di seperti media Zoom dan lain Iya, sebagainya Bu. betul. Dan juga karena beliau adalah seorang istri dari suaminya dan juga ibu dari anak-anaknya, otomatis beliau juga mempunyai tanggung jawab penuh atas kewajiban-kewajiban sebagai sosok istri dan juga ibu. Iya. Nah, terkadang juga kegiatan di dalam ini selain Ibu mungkin kegiatan di rumah beres-beres sebagainya, kalau di hari libur mungkin
kita weekend bisa ke Iya, keluarga, baik ke rumah kakak, ke rumah adik, atau bahkan ke rumah orang tua, bahkan ke rumah mertua. Iya, Gitu untuk ya. kita saling silaturahmi Iya. dan bisa memfreshkan otak ya Bu. Sebenarnya ada positifnya juga di masa pandemi ini ya. Iya. Positifnya kenapa? Kita mungkin lebih erat lagi. Yang keseharian mungkin ibu dari bangun jam subuh ya, berangkat jam 7 pulang asar. Ya di masa pandemi ini kita lebih erat dengan keluarga dan saudara-saudara di rumah. Ini positifnya ya Iya. dari pandemi. Jadi lebih mempererat tali persaudaraan lah ya Bu. Betul sekali. Nah nih Bu, karena kita sudah tahu bagaimana keseharian beliau, di sini aku punya pertanyaan lagi. Kira-kira nih Bu ya, kendala apa yang sering Ibu alami ketika sedang mengajar? Lalu bagaimana cara Ibu mengatasi masalah tersebut? Oke, mengajar di sini dalam situasi daring, secara online atau dalam tatap Dalam muka? karena sekarang lagi situasi Iya. pandemi, mungkin kendala-kendala yang dialami mungkin Iya. daring ya. Iya, daring. Oke. Kalau ditanya kendala, pasti ada aja yang namanya kendala, khususnya masalah anak yang tidak pernah mengerjakan tugas. Iya. Khususnya masalah. Masalah. Kendalanya anak kan pasti nggak pernah mengerjakan tugas. Yang pertama sebenarnya anak banyak yang bilang, Bu, saya nggak punya kuota internet. Sebenarnya kendala itu yang pertama ya, ketika kita mengajar ya Mengajar. secara daring. Bu, katanya saya nggak punya internet, padahal itu bukan kendala sebenarnya. Ya, bukan kendala. Karena pemerintah sudah memberikan kuota gratis. Kuota gratis. Ya. Ya, dan saya pun sebagai mahasiswa mendapatkannya. Mendapatkannya ya. Iya. Kalau ditanya kendala, Bu saya nggak punya kuota gratis, sebenarnya itu bukan kendala Iya, ya. kayak itu bohong Bohong banget ya. Iya, iya. Walaupun mungkin entah pada nyatanya itu kuota bisa dipakai atau tidak, tetapi pemerintah sudah memberikan anggaran bahwa itu adalah kuota untuk belajar. Iya, benar. Itu ya. Itu yang pertama kendalanya anak yang ketika ibu mengajar mengalami kendalanya, banyak anak yang bilang seperti itu, Bu saya nggak punya kuota internet, nggak punya pulsa dan sebagainya, atau bahkan di sini bisa kita temukan ya nyatanya anak nggak punya HP gitu. Nah itu benar-benar PR guru ya, PR guru banget di masa pandemi ini ya. Iya, benar Ini sekali. dulu udah angkatan kedua tahunnya kan kita ini Iya. lulusan keduanya kan. Benar-benar. Itu kendala pertama karena kuota internet. Kendala kedua karena kurangnya komunikasi antara, kalau menurut ibu ya, kendala ibu mengajar ketika secara online ini kurangnya komunikasi antara ibu sebagai pendidik dengan siswa. Dengan siswa. Iya. Jadi karena kurang komunikasi, akhirnya dampaknya anak tidak mau mengerjakan tugas karena mereka tidak paham dan sebagainya ya. Contohnya gini, ketika kita ingin tanya aja dari deretan anak yang nggak pernah mengerjakan tugas, dia nggak ada komunikasi antara ibu kan, Iya. akhirnya dia tidak mengerjakan. Kembali lagi Bu, kuota internet nggak ada. Benar. Gitu Jadi kan? kayak mereka tuh mempermasalahkan masalah yang sama Iya. untuk tidak mengerjakan tugas seperti itu ya Bu. Iya, benar-benar. Intinya kurang, yang keduanya tadi bahwa kurangnya komunikasi antara siswa dan gurunya. Iya, benar Gitu. sekali. Karena tadi berhubung mungkin kuota internetnya tidak ada, atau bahkan anak yang punya kuota banyak pun anak tidak mau untuk melakukan daring sebagainya Iya. gitu. Apalagi ibu kan ngajar kelas 10 ya. Iya, kelas 10 yang Tadinya, masih baru-baru ya. masih baru banget, bahkan nggak kenal muka gitu. Bahkan orang yang namanya siapa pun nggak Cukup kenal. sulit ya Bu ya. Sulit. Iya. Gitu. Makanya itu tadi komunikasi antara siswa dengan guru yang akhirnya berdampak pada kendalanya ketika ibu Iya. mengajar. Ketika ibu menghadapi masalah seperti itu, seperti tadi siswa yang sering berbohong padahal dia dapat kuota di pemerintah, kira-kira apa sih yang ibu lakukan untuk supaya materi yang disampaikan ke anak peserta didik itu tersampaikan seperti itu? Oke, dia alasannya dengan kuota internet ya. Kendala dengan kuota internet itu artinya gini, ketika anak untuk masuk ke login aja susah loh. Oh, ada yang kayak kendala login Iya, di mana? kendala Kayak loginnya gitu. di mana dan sebagainya. Apalagi anak ada yang bilang nggak punya HP ya. Iya, benar Kendalanya ke situ. Ibu nyari solusinya gini. Kamu nggak bisa masuk ke aplikasi yang sekolah terapkan, kamu boleh bisa memakai untuk WhatsApp saja kalau mau itu ada. Iya. Jadi tugas-tugas dan sebagainya, ibu sih lebih ke arah mentoleransi anak. Benar-benar. sih ya. Karena kan kita nggak tahu kondisi Iya. ekonomi mereka ya Bu ya. Betul. Jadi cara ibu mengatasi masalah tersebut dengan mempermudah peserta Nah, didik ya. Iya. Terutama karena kan emang media sekarang banyak yang mungkin salah satunya dengan menggunakan WhatsApp Iya, tersebut. betul. Kalau WhatsApp kan mungkin kebanyakan anak bisa ya. Iya, bisa betul pakai. sekali. Nah itu solusinya ketika anak tidak ada kuota internet, masa sih untuk WhatsApp saja tidak ada. Nah, gitu. betul. Bahkan ada anak yang bilang, Bu, HP saya hanya muat dengan nomor segini, sedangkan Microsoft Teams minimal berapa sekian. Nah, Iya, itu betul. kendalanya bagaimana Bu? Nah berarti kan kita seorang guru bagaimana cara mentoleransinya ya? Ya, supaya mereka tuh bisa tetap Iya. belajar ya Bu ya. Titik akhir ya artinya menggunakan WhatsApp. Iya, betul Atau sekali. mungkin bisa aja
menggunakan Google Classroom yang memang tidak begitu mengambil kuota yang banyak tuh. Iya, betul. Ibu itu sukai dulu si gurunya baru mata pelajaran. Nah itu benar sekali. Itu solusi ibu sih sebagai pendidik yang kita tahu yang lain. Tapi ibu menerapkan seperti itu, ibu lebih ke pendekatan sih ke anak ya. Kalau si anak tidak mengerjakan tugas dan sebagainya, kita samperin atau mungkin kita japri langsung melalui WA, kok kamu tidak mengerjakan tugas, daftar namamu tidak ada loh di nama daftar yang sudah mengerjakan tugas. Iya betul. Apa kendalamu atau mungkin di rumah orang tua dan sebagainya, solusinya gimana kita cari bareng-bareng. Kalau seandainya sampai titik akhir ini si anak tidak pernah mengerjakan tugas, berarti langkah terakhir adalah home visit. Mengunjungi kita seperti kunjungin ke rumahnya, seperti apa keadaannya, nanti kita sampaikan ke guru BK solusinya seperti apa, nah baru kita bisa atasi seperti itu. Berarti, karena ibu punya kasus anaknya seperti itu, anak dia nggak punya HP, bahkan ketika ibu home visit di rumahnya, mohon maaf gitu, rumahnya sampai atapnya bolong lah, memprihatinkan gitu ya. Bagaimana solusi anak agar mau belajar, sedangkan dari semester awal itu nggak pernah mengerjakan tugas, sedangkan guru mapel yang lain nggak akan pernah tahu tentang hal itu. Kalau kita mau di kelasnya ya. Nah akhirnya kita punya solusi, ternyata kalau mungkin beliin HP kurang mungkin sekolah belum ke situ ya. Belum ke situ karena emang daring apa pertama wajib punya HP. Iya, kalau nggak itu nggak bisa ngerjain tugas kan. Karena emang lagi situasi pandemi ini yang namanya alat elektronik pasti perlu banget, terutama itu HP ya Bu ya. Itu yang pertama ya. Akhirnya mungkin karena ada rezeki, ada tetangganya yang punya HP dua. Pada saat itu kasus ibu ya, alhamdulillah dia dipinjemin, akhirnya sampai sekarang anak ibu ya, ini kasus emang di ibu nyatanya sekarang dipinjemin. Berarti sampai sekarang udah ada komunikasi ya? Udah ada, tadinya hampir berapa bulan si anak nggak pernah komunikasi. Kasus keduanya ada anak yang memang punya HP tapi tidak mengerjakan tugas, akhirnya kita home visit sampai 3 kali sampai memberikan tugas SP ya. Iya. Akhirnya bapaknya mungkin ada rezeki sebenarnya mampu ya dibeliin HP baru. Alhamdulillah. Itu kasus-kasus yang ada karena kita sekolah bukannya menuntut loh, itu emang kewajiban. Ketika anak sekolah ya harus punya HP, walaupun mungkin HP-nya yang biasa, masa sih nggak bisa kebuka. Karena kan emang sekolah juga menyesuaikan kurikulum yang berlaku ya Bu. Karena kan Pak Kementerian sekarang itu kan menerapkan pendidikan yang namanya pendidikan yang khusus pandemi ya. Jadi dimana wajib mempunyai alat minimal HP seperti itu. Bahkan sebenarnya materinya pun sebenarnya ringan. Yang untuk di masa pandemi ini sebenarnya materinya ringan. Jadi ketika anak punya kendala sebenarnya masih bisa kita atasi. Berarti untuk penilaian itu sendiri dilihat dari keaktifannya itu ya Bu. Jadi nggak dilihat dari nilai atau dia tuh ngerjain soal ini benar semua kan, karena kan kita nggak tahu yang mereka cari di internet atau enggak. Berarti dilihatnya bukan dari situ ya Bu ya. Bukan, lebih kepada dia mengumpulkan tugas, kita cek apakah dia namanya kita satu orang banyak ratusan ya. Iya betul. Kalau lainnya guru ya jujur aja gitu, gak mungkin dicek satu-satu sekilas aja, apalagi yang ngumpulin paling awal pasti gede. Pasti gede nilainya. Yang penting semangat aja. Semangatnya Bu ya. Gurunya semangat, siswanya semangat. Nah betul sekali Bu. Nah pertanyaan selanjutnya nih Bu, apa sih Bu harapan Ibu untuk pendidikan masa kini dan di masa yang akan datang tentunya? Harapannya Ibu sebagai pendidik ya, sebagai pendidik atau bahkan banyak orang mengatakan bahwa guru itu pahlawan tanpa tanda jasa. Iya betul sekali. Itu entah mungkin biasanya kalau ibaratkan biasanya tak terbayar mungkin ya, atau Bapak Presiden juga mungkin bisa baca dan sebagainya karena guru. Karena guru. Ya, tapi karena guru pahlawan tanpa tanda jasa ini semoga bisa memberikan pendidikan yang baik kepada anak-anaknya. Iya. Tujuannya atau harapan ibu ya, ketika ibu mengajar, yang pertama sebenarnya penanaman karakter sih kepada anak. Betul sekali. Iya. Karena karakter itu yang paling utama dan sebagai ciri khas bangsa ya Bu, karakter bangsa Indonesia yang. Ya harapan ibu semoga pendidikan ini di Indonesia semakin maju ya. Amin. Mungkin sekarang terhalang pandemi, tetapi jangan pernah lelah untuk belajar dan terus belajar. Ya itu tadi bahwa harapan ibu bahwa siswa-siswi ini mudah-mudahan bisa belajar itu bukan hanya mencari ilmu pengetahuan untuk duniawi. Iya betul sekali. Ketika seseorang itu sukses, punya ilmu dari sekolah, diterapkan dalam kehidupannya gitu. Nah si orang ini sukses bukan karena nanti akhirnya dia sombong atau angkuh dan sebagainya gitu, tetapi menjadi kepribadian orang yang sukses karena ilmu pengetahuannya ini yang didapat di lembaga sekolah. Karena sesungguhnya orang yang sukses itu bukan dilihat dari harta ya mungkin ya, karena mereka juga sering ya dengar kayak mereka yang nggak tahu apa-apa tuh kayak lebih banyak omong seperti itu. Lebih baik diam tapi diam emas. Nah betul sekali. Sangat menginspirasi ya teman-teman.
Nah selanjutnya nih Bu, mungkin ini seperti pertanyaan sebelumnya. Nah ketika Ibu mengajar di kelas Iya. atau di Zoom secara online, hal apa yang biasa Ibu lakukan agar siswa tetap memperhatikan materi yang Ibu sampaikan? Mungkin ini khususnya kayak langsung tatap muka kali ya Bu ya, kayak kalau tatap muka secara daring kan lewat Ini Zoom Zoom, kali ya, Zoom. ya Iya. dari Zoom atau Google Teams dan lain Oke, sebagainya. apa sih biar maksudnya supaya si anak ini tetap fokus di materi ibu ketika ibu Zoom gitu ya? Mungkin di situ ketika ibu menanyakan materi ya, kadang kan di PPT itu ada yang namanya, kok kita ambil saja contoh puisi ya. Iya betul. Puisi. Materi tentang puisi gitu ya Bu. Materi tentang puisi nanti slide pertama contohnya kita ngasih pengertian, kemudian KD-nya apa. Iya betul. Nah, untuk diselingi anak, ibu akan tanyakan video, contohnya video dari pembacaan puisi. Biar anak ketika ibu ngomong nyerocos yang menerangkan, anak pasti ngantuk, apalagi di Iya rumah pasti sampai ngantuk tiduran banget ya. ya, apalagi kan kalau orang ada yang off kamera itu pasti Iya. kita kan nggak tahu mereka tuh di belakangnya tuh ngapain. Betul sekali, ibu mau ngomong mereka di mana. Banyak Iya. banget yang kejadian kayak gitu ya. Yang penting daftarnya masuk aja ke link Zoom itu kan, maksudnya daftar absennya. Nah itu solusi pertama sih ketika ibu, pertama dari PPT-nya, ibu akan masukkan video pembelajaran yang memang menarik kepada anak. Menarik. Salah satunya kalau kita ambil puisi, ibu akan berikan contoh video pembacaan puisi atau demonstrasi puisi. Iya seperti itu. Gitu. Nah, ketika anak itu masuk ke materi lagi, yang bikin anak menarik sebenarnya kuis-kuisnya. Kuis-kuisnya ya, Kuis-kuisnya. iya pasti sih. Jadi biar anak gak mendengarkan materi. Gitu. Nanti di akhir materi PPT yang ibu kirim, ada kan tanya jawab. Nanti Ada biar tanya jawab. ketahuan anak yang memang aktif pada saat Zoom ibu atau enggaknya di situ. Tapi ketika ibu kejadian sekarang ya, ketika ibu menanyakan hal itu, anak antusias banget. Pasti ya Bu, Iya. karena kan kalau kita udah kasih tahu nanti setelah ini ada kuis ya otomatis mereka akan nyimak materinya Iya, ya Bu ya, betul mau nggak sekali. mau itu. Nggak mau, jadi apalagi ibu contoh ngasih kuis tentang kuis yang udah jelasin sebelumnya ya. Iya. Nanti di akhir ending nanti mereka jawab, tulis namanya, anak itu lebih antusias, nanti kasih skor 10 gitu, kasih apresiasi. Gitu. Berarti Kalau apresiasi mereka- juga penting ya Bu Iya, ya. betul banget. Setelah anak dikasih kuis-kuis, antusias banget Bu saya, atau kan mungkin ramai di Zoom ya. Saya nah ibu ambil satu orang yang anak ini kemudian dapat 100 harus ada apresiasi. Baik entah itu verbal maupun non verbal. Biar anak itu semangat. Nah pasti sih Bu, karena kan memang kebanyakan siswa itu mengharapkan feedback dari gurunya ya. Sebenarnya itu yang kadang anak siswa. Kan kadang juga ada mereka udah capek-capek ngerjain tapi nggak ada feedbacknya, kadang mereka juga kurang semangat gitu, jadi mereka juga nggak tahu mau evaluasi yang mana ya kan. Tapi kadang mungkin di Zoom ada aja anak yang memang udah pintar IT ya, mereka kadang si anak ini masuk Zoom dikeluarin nama anak itu. Jadi ketika masuk Zoom nih berapa orang ya, nanti sama anakku saya dikeluarin nih dari Zoom, nanti saya dikeluarin di si ini. Jadi itu kadang lucunya, ibu si ini nih katanya, itu salah satu maksudnya bentuk candaan ketika kita Zoom ya, bentuk jadi kayak ada candaannya. pencair suasana. Iya, menjadi suasana, apalagi kan anak tipenya nggak ada aja yang rame gitu iseng ya, lah, yang iseng jahil. lah, ada yang jahil, cowok-cowoknya dan sebagainya. Tapi dengan hal itu si anak akan lebih tertarik, jadi lebih rame karena Iya, ada betul. diskusi itu, Iya, ada pasti. apa sih tadi ya, umpan balik, Iya, umpan balik, ya, umpan baliknya, jadi anak ketika mengikuti Zoom ini menyenangkan gitu. Itu sih salah satu solusinya ketika agar si anak ini tidak meninggalkan Zoom atau materi ketika meninggalkan materi ketika si guru menerangkan di Zoom meeting. Nah, ini baiklah teman-teman, sekarang kita udah tahu hal apa yang biasa dilakukan supaya anak-anak peserta didik itu mau memperhatikan yang disampaikan oleh gurunya ketika sedang Zoom adalah yang pertama adalah dengan memberikan feedback, karena feedback itu yang paling penting, dan juga memberikan kuis ya Bu ya. Betul. Kuis juga karena sebagai pemacu mereka supaya lebih semangat lagi. Kuis dapat skornya bagus, kita kasih feedback, entah itu verbal maupun tepuk tangan atau mungkin dengan angka. Gitu Nah, ya. pasti juga kan mereka kayak lebih terbangun gitu ya semangatnya. Apalagi kita tulis namanya, namamu udah 100, namamu siapa aja. Nanti kalau bisa jawab, ibu akan tambahkan nilai. Pasti itu anak semangat. Pasti semangat banget sih Bu. Apalagi kalau ada siswa-siswa yang ambisius. Iya, betul sekali. Kayak Denny ya. Mungkin salah satunya. Dan ini ada pertanyaan terakhir nih Bu. Ibu kan sosok guru nih. Pasti Ibu juga mempunyai tokoh guru inspirasi menurut Ibu kan. Nah, kira-kira siapa sih tokoh yang menginspirasi Ibu? Oke, Ya. kalau dikatakan profesional ya. Iya betul. Kalau profesional itu artinya mutu, kualitas ya. Untuk kualitas seseorang di bidang masing-masing, karena ini mungkin di bidangnya pendidikan, guru
yang mutu guru ibu sebagai mutu ibu atau kualitas ibu di bidang pendidikan gitu ya, atau sifat-sifat kemahiran seseorang ya, entah itu dia kemampuannya, mungkin kekurangannya dan sebagainya, itu namanya profesional gurunya. Nah kalau ditanya profesional, ada beberapa konsep yang seorang guru bisa dikatakan profesional. Yang pertama adanya komunikasi sebenarnya. Komunikasi yang ya, pertama. Seorang entah itu guru atau mungkin dokter dan sebagainya bisa dikatakan profesional apabila dia mampu berkomunikasi dengan orang-orang di sekitarnya. Nah, betul sekali. Itu konsep profesional ya. Kalau kita ingin profesional harus punya konsep seperti itu. Jangan diam, kita nggak tahu mau arahnya kemana. Artinya ketika ibu di sekolah harus tahu bahwa ibu harus bisa berkomunikasi gitu. Karena komunikasi itu kan yang paling penting ya. Iya, kalau nggak ada komunikasi yang ada kita nggak tahu apa-apa. Nggak tahu kan? apa-apa, benar sekali. Mungkin ibu di sini ingin menjadi profesional ya, karena emang belum profesional. Ingin jadi mencoba pupuklah komunikasi dengan baik. Mungkin karena ibu di SMA 8 pupuk komunikasi dengan teman sejawat, artinya teman-teman sebaya ibu, atau mungkin senior-senior yang udah PNS ya, atau mungkin dengan atasan para wakasek, atau yang lebih utama kepada siswa yang komunikasi. Iya, betul sekali. Komunikasi kepada siswa kita harus dekat, artinya bukan dekat yang negatif ya. Dekatnya tujuannya untuk membantu si anak belajar. Menunjang pembelajaran juga ya. Iya, betul. Karena ketika si anak diperhatikan, salah satu poin anak itu adalah ingin belajar loh. Ketika anak dicuekan oleh seorang wali kelasnya dan sebagainya, anak pun akan cuek kepada gurunya gitu. Makanya komunikasi yang paling utama adalah ya, karena guru adalah mendidik siswa, berarti komunikasi guru dengan siswa itu harus bagus. Menggunakan sikap yang mungkin perlu dicontoh, karena guru itu digugur dan ditiru kan. Iya, betul sekali. Itu komunikasinya. Yang keduanya, apa sih konsep kita agar menjadi profesional? Kita itu harus mengetahui tentang peraturan. Kita bekerja di sini harus tahu peraturannya apa, jangan sampai menyimpang dari peraturan yang ada. Bukan berarti kita dipenjara atau dikekang ya, bukan. Tetapi kita guru punya aturannya. Istilahnya saat kapan kita masuk mengajar, jangan sampai ketika masuk mengajar mungkin keluar di mana gitu ya, sampai tanggung jawab kita kan. Itulah intinya, kita harus punya peraturan dalam diri kita bahwa kita adalah bekerja di lembaga itu. Iya, betul sekali. Itu Jadi pengabdian kita ya. Betul. Kemudian yang ketiganya dedikasi. Dedikasi yang paling utama. Dedikasi. Apa sih dedikasi itu? Jadi soal kita, pengorbanan kita kepada sekolah tersebut. Kita bekerja di situ nih. Berarti bukan berarti mencurahkan segala tenaga dan pikiran ke situ ya, bukan. Karena memang ya itu tadi, namanya seorang wanita kan punya 3 profesi. Iya, betul sekali. Apalagi untuk yang udah berkeluarga yang pasti tanggung jawab itu lebih besar. Pasti membagi-bagi waktu itu sulit sekali ya. Iya. Sulit sekali. Namun kita harus punya apa ya? Punya pikiran bahwa kita harus mendedikasikan diri kita di sekolah itu, karena kita bekerja di situ gitu. Apapun kondisinya diupayakan untuk mengutamakan, walaupun keluarga lebih utama. Nah, betul sekali. Tapi yang namanya kita udah bekerja di situ, kita mendapatkan dan sebagainya, ya berarti kita harus mendedikasikan di sekolah itu. Pasti. Itu 3 poin ya, salah satu atau 3 poin yang apa sih konsep kita agar lebih profesional. Yang paling utama dalam profesionalitas kita sebagai tenaga pendidik seperti itu ya, Bu ya. Lalu berkaitan dengan, kita kan tadi udah berbicara tentang profesional, sosok profesional. Kira-kira Ibu punya nggak sih tokoh atau kayak role model Ibu sebagai yang menginspirasi Ibu untuk bisa jadi seperti ini? Sosok gurunya, kalau Ibu lebih ke karakter sih. Karakternya ya. Kalau ditanya awalnya dari mana sih kok Ibu pengen jadi guru gitu ya? Awalnya di pengen sebenarnya kisahnya dari SMP. Pernah cerita nggak sih ke Dede waktu itu? Aku lupa juga. Saya lupa. Waktu itu Ibu sekolah di SMP, sangat senang sekali dengan guru bahasa Indonesia juga. Sebelumnya kalau nggak salah Ibu Catherine, tapi sekarang udah pindah mutasi PNS ke daerah tempat tinggalnya ya. Nah, Ibu Catherine ini mengajar bahasa Indonesia. Ibu menyenangi salah satu guru ini awalnya, karena dia itu sebenarnya galak, tapi galak tegas. Galak tegas. Ketika anak ada yang tidak mengerjakan tugas, dia tegur, tapi dengan nada yang memang sedikit tegas. Nggak lembek gitu ya. Kalau Ibu mungkin agak lembek. Tapi nggak gitu. Nggak gitu ya. Yang penting proses belajarnya oke. Gitu. Nah, ini salah satu inspirasi Ibu awalnya dari guru SMP, yaitu guru bahasa Indonesia, yang inspirasi Ibu pengen jadi guru seperti ini gitu. Orangnya baik loh, baik, ramah, penyayang. Tapi ketika dia belajar, anak tidak mengerjakan tugas dan sebagainya, dia tegas. Jadi anak itu takutnya untuk tidak mengerjakan tugas. Tetapi di luar kelas dia sangat
rangkul sekali kepada siswa-siswa. Jadi dia kayak bisa menyesuaikan posisi Iya. mereka ketika sedang belajar dan juga sedang Betul. di luar ya Bu Iya, ya. itu salah satu. Pertama, kenapa sih ibu pengen mengambil keguruan bahasa Indonesia? Terinspirasi dari sosok guru itu. Oh, nah mungkin dari sini kita tahu Ibu Yeti ini terinspirasi dan untuk menjadi sosok guru seperti ini, Ibu Yeti terinspirasi dari sosok guru yang namanya Ibu Catherine, yang dimana Ibu Catherine ini juga guru bahasa Indonesia Iya. ya, dan sekarang Ibu Yeti juga mengajar bahasa Indonesia, dan ini tuh patut banget untuk kita contohin, karena kalau kita udah suka terhadap seseorang, bolehlah kita ikutin gitu ya, asalkan yang kita ikutin itu positif. Salah satunya Ibu Catherine yang dipanut oleh Ibu Yeti, dan termasuk aku sendiri nih sangat memanuti Ibu Yeti. karena menurut aku Ibu Yeti ini dari sejak aku kenal kelas 10, jadi aku suka cara mengajarnya. Jadi kayak kata Ibu bilang tadi, bisa menyesuaikan posisi antara ketika sedang mengajar dan ketika sedang di luar. Gitu kan ada beberapa guru yang kalau di luar tuh tetap kayak cemberut aja kalau lagi ngajar gitu, tetap kayak gitu. Tapi kalau menurut aku Ibu tuh kayak paling beda gitu ya. Jadi Ini malu. bahkan aku sempat kaget ketika waktu SMP itu kan nggak terlalu ini banget sama bahasa Indonesia ya. Nah ketika SMA aku juga terinspirasi dari Ibu untuk kayaknya jadi guru itu enak deh, dengan cara mengajar yang seperti ini, dengan menerapkan sistem pendidikan atau konsep pembelajaran yang seperti ini, dan aku mulai mencoba belajar karena background aku juga insya Allah jadi guru. Sosiologi, apalagi sosiologi dan sosialnya bagus gitu kan. Amin. Semoga sukses. Nah, Itu. dan Ibu Yeti ini juga termasuk salah satu tokoh inspiratif bagi saya. Amin, ya Allah. Dan sukses ya. Amin. Terima kasih Bu Yeti atas doanya, dan terima kasih juga udah mau bantu tugasku hari ini. Biar lancar ya tugasnya. Nah, baiklah teman-teman semua, karena kita sudah melakukan sebagian wawancara kepada Ibu Yeti berkaitan dengan bagaimana sih cara menjadi sosok guru inspiratif, dan hal-hal yang disampaikan oleh Bu Yeti juga sudah sangat jelas. Dan saya Denny Triasa, mungkin di sini mohon maaf apabila ada kesalahan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih banyak Bu Yeti. Kita tadi sudah menyaksikan berkaitan dengan wawancara secara langsung dengan Ibu Yeti Sumarwah, bagaimana cara menjadi sosok guru inspiratif. Sosok menjadi guru inspiratif itu tidak mudah teman-teman semua. Banyak hal yang harus beliau lakukan, dan kita sebagai calon guru juga harus bisa menerapkan hal-hal apa yang disampaikan oleh beliau. Untuk itu, saya Denny Triasa pamit undur diri. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.